Perkenalkan saya Nia, panggil saja Nia. Saya dari Fakultas Teknik mengajar di Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan. Ilmu arsitektur saya pakai untuk mengembangkan HPU ini dan ternyata bisa. Saya rasa ilmu apapun bisa aja muka-muka. Jadi jangan berkecil hati kalau tidak dari bidang kesehatan. Ini kondisi sedikit gambaran kondisi Fakultas Teknik di awal waktu 2017 itu Pak Dekan kami waktu yang sebelum ini ya Pak sekarang sudah menjadi Dirjen Pak Nizam itu meminta saya itu di hari kelima saya mulai jadi pengurus fakultas itu minta tolong kesehatan itu diunggulkan, di-push untuk bisa jadi bagian dari mewujudkan pendidikan holistik di Fakultas Teknik ini, saya tulis di bawah. Nah, waktu itu saya pikir gimana caranya gitu kan, karena gedung kami tersebar ini kami tidak saling kadang-kadang tidak berinteraksi ya, baik dosen, karyawan teknik itu bekerja masing-masing di gedung masing-masing, tidak ada perlintasan kecuali misalnya di gedung tengah ini, di gedung Fakultas kantor pusat, dan mungkin di kantin dan musola gitu. Dan itu pun tidak semua, jadi banyak yang sholat juga di kampusnya masing-masing, punya kantin masing-masing. Secara historis juga sebenarnya Fakultas Teknik itu merger, karena tidak semua ada saat Fakultas Teknik dibangun, jadi sebelumnya sudah ada, kemudian di merger dijadikan satu kompleks. Jadi itu tantangan kami, belum lagi selain departemen prodinya banyak, ada 400 dosen, 400 tendik waktu itu ya, kemudian 7.000 mahasiswa. Saya betul-betul waktu itu tidak tahu bagaimana melakukannya, apalagi dengan literasi kesehatan yang rendah termasuk saya. Nah, kemudian waktu itu yang kami lakukan sebenarnya SHE itu tidak, saya waktu itu pikir nanti ini sampingan saja deh, karena agenda saat itu karena saya mengelola bidang SDM, IT, dan SHE itu adalah PR terbesarnya ada integrasi manajemen 8 departemen dan kantor pusat untuk SADA Fakultas Teknik. Cuma karena mau intervensi di bidang SDM itu macet, banyak resistensi, penolakan, dan lain-lain waktu itu, terus kemudian referensi dulu, geser ke SHE, dan kami menemukan ternyata SDM dan SHE itu saling mendorong satu sama lain. Dari Promkes ini ternyata kesehatan, kebugaran, kebahagiaan bekerja karena dihasilkan dari program Pospindo itu kan menolong teman peduli dengan rekan, itu ternyata meningkatkan work engagement itu sangat signifikan, sehingga kami kemudian bertahap itu kemudian bergulir SADA itu dengan lebih mudah gitu. Mungkin kalau SADA di luar fakultas ini rasanya seperti misalnya menggabungkan farmasi, FKG, dan FK, mungkin rasanya kalau bayangan saya, tapi ya mungkin nggak sesusah itu. Nah, kemudian dari SDM ini memberikan support saat tendik-tendiknya, kemudian manajemennya semangat ya karena karyawannya semangat, sehat, kemudian membantu pengurus juga bekerja lebih semangat, itu kemudian mensupport tenaga, anggaran, dan kebijakan itu untuk mendorong lagi SHE tetap berjalan. Jadi siklus ini, sinergi ini kami gunakan untuk itu tadi. Tapi memang tekanannya adalah kami merasa kami terdorong itu karena ada tujuan lain yang lebih besar gitu yang kita lakukan dalam implementasi promosi kesehatan desa ini. Jadi dengan seperti itu kami berani misalnya mewajibkan tes kebugaran, mewajibkan Pospindo. Jadi ya ketendik ya. Kalau dosen bahasanya beda. Monggo bagi ya berani sama tendik ya pripun gitu. Tapi dari situ ternyata juga bergulir. Jadi target kami saat itu adalah tidak sekedar sehat tapi produktif dan bahagia bekerja. Kemudian indikator untuk work engagement itu kita kepingin pagi hari kalau pada bangun karyawan atau dosen bangun pengennya tuh bangun nggak sabar pingin bekerja ke kantor waktu itu. Jadi
berarti kan dia sehat, bugar, dan bahagia untuk bekerja. Kemudian, ini mungkin kita sisipkan karena tantangan terbesar dalam menggerakkan HPU itu kalau saya pribadi merasakan dan juga bersama kader-kader itu adalah menemukan motivasi dulu di awal. Karena yang kita hadapi itu penolakan, komplain, kritik, ejekan gitu ya di awal-awal. Walaupun kok saat ini insya Allah tidak ada karena sudah ada HPU sudah di launching di level universitas, jadi tidak ada lagi yang maido. Tapi di saat itu belum ada, jadi kami belum ada launching HPU saat itu. Tapi kami yakin bahwa waktu itu kalau motivasi teman-teman kader HPU Tendik itu ya mungkin kita sehat, bugar, bahagia sendirian. Kerja sendirian juga nggak mungkin, karena kalau yang sebelah nggak sehat pasti nanti akan berimplikasi ke kita juga, nggak bisa kerja, nggak bisa saling bekerja sama dan ternyata efek samping dari menggerakkan HPU ini dan itu bergulir ke dari koordinator kami nyebutnya itu mereka menularkan ke tendik-tendik yang lain dan menularkan ke dosen dan kemudian ke mahasiswa gitu. Ya memang belum betul-betul 100% tapi sangat terasa. Nah, itu ternyata meningkatkan secara signifikan juga leadership dari para tendik gitu. Jadi karena ternyata belakangan kami tahu altruisme itu ternyata meningkatkan kepercayaan terhadap pemimpin. Jadi mereka bekerja lebih ikhlas dan juga lebih bahagia karena dengan membantu teman yang lain itu mereka teman-teman tendik, dosen itu mereka ternyata lebih juga terapi untuk stres. Kalau teman-teman kader menyebutnya itu ada yang menyebutnya ini ekskul ya Bu ya, buat tendik gitu ya. Ya monggo Mbak, ya betul. Nah, yang terberat adalah merasa waktu di awal-awal sebelum menemukan cara itu kayaknya impossible ya dilakukan. Nah, kalau merasa waktu itu di titik hampir menyerah itu saya dapat rekomendasi buku dari satu kadep itu di ini judul ini dan setelah baca buku ini terus ketagihan baca yang lain dan di situ ternyata banyak hal-hal yang ternyata kecil-kecil itu bisa ya dilakukan dan hasilnya signifikan. Mungkin ini kalau iseng-iseng membaca aja, ini rekomendasi saja. Nah, kemudian yang kita lakukan pertama waktu itu adalah selain menetapkan mindset bahwa kita tidak hanya kepingin melakukan bikin pospindu sekadar pospindu, tapi kita juga kepingin selain buat sada ini juga harus berlanjut. Ibarat kita yang menggerakkan jangan sampai nanti kita tidak menikmati saat kita sudah lengser gitu seperti itu kepinginnya. Jadi makanya keberlanjutan jadi titik penting. Maka kemudian strateginya kami membangun people-nya dulu, bukan fisiknya dulu, sarana fisiknya atau apapun yang kira-kira tidak sustain. Jadi itu juga mengurangi beban-beban berat yang harus dilakukan. Nah, dalam ilmunya untuk mengimplementasi inovasi itu kan sebenarnya ada istilah innovators, itu early adopters. Nah, itu sebenarnya belakangan kami tahu ternyata yang kita lakukan itu merekrut koordinator ya tukang kompor gitu ya, yang kader-kader HPU itu adalah early adopters yang kemudian mereka itu membuat dengan cepat itu mengajak membuat early majority itu ikut gitu ya. Tendik yang lain jadi merasa wah kok kayaknya elit ini ya, pengen ikutan gitu. Nah, itu sehingga asal kegiatan itu rame. Kira-kira kalau tendik tuh hampir kalau pospindu hampir 100% ikut. Kalau dosen mungkin masih di bawah 40%, di bawah 30%. Seperti itu. Tapi dari kami menghitungnya kadang dari bisik-bisik di ruang makan atau di obrolan dosen tuh banyak yang apresiasi, wah kami senang dengan ini atau apa gitu yang obrolan di ruang makan bukan lagi tentang politik tapi tentang kolesterol berapa. Kemudian yuk kita ngapain, yuk kita terus kemudian pada kepingin makan sehat dan lain-lain. Ternyata bergulirnya cepat dengan pospindu itu. Terima kasih Bu Supri sudah memberi inspirasi saat itu. Kemudian jadi kami menggerakkan early adopter ini sebenarnya sederhana aja, cuma memilih personil, ajak-ajak tendik yang lain. Kadang antar tendik itu juga tahu siapa yang berjiwa sosial, siapa yang bakalan pas. Kemudian dikumpulkan di satu grup WA, ini grup HPU Teknik. Ini masih ada Bu Fatwa, Bu Supri, banyak lainnya di sini yang masih mentorin kami. Kemudian setelah itu bergulir tambah lagi grup-grup yang lain. Nah, kemudian juga kami sebenarnya mau menuliskan tadi membajak, tapi kami tulis saja menyisipkan HPU-nya. Ini sangat penting karena sebenarnya kalau membuat unit sendiri waktu itu tidak mungkin jalan gitu ya, karena banyak sekali yang
task force dan lain-lain itu akhirnya malah kerepotan sendiri karena tidak punya resources. Kemudian kita coba menyisipkan tim HPU itu pada tim SHE. Sebelum ada HPU itu adanya SHE, ini kita bentuk di Januari 2018. Yang penting ada dulu orangnya. Dan itu disisipkan kita barengkan dengan SKK gitu, jadi satu tim, dan itu di bawah WD KSDM, di bawah Kasih AKU, dan kalau kami ada manajer fakultas itu di bawah saya. Itu jadi tiap bidang manajer waktu itu kemudian saya buat ada timnya, harus ada tim tandingnya gitu, dipaksakan harus ada tim tandingnya, kemudian dirotasi ke geser-geser gitu. Nah, ini sangat penting dan dan sebenarnya peluang ya, karena di SOTK universitas fakultas itu biasanya hanya sampai struktur di organisasi di pejabat. Tapi kalau tendik sebenarnya tidak ada, maka kita bisa menetapkan asal kerjasama dengan SDM-nya gitu. Hanya buat gambar seperti ini kemudian kita umumkan gitu di grup tendik ini ya, tim ini gitu. Nanti beberapa bulan lagi berubah, dirubah lagi, diumumkan lagi. Kita punya banyak versi ini. Nah, dari sini kemudian ini basis untuk membentuk komunitas yang lain ya, Duta HPU, tim nutrisi. Yang penting sudah nempel dulu. Di saat awal bahkan waktu itu belum banyak, masih banyak yang mau itu. Apa SHE paling nanti juga ganti jabatan nggak ada lagi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Nah, formasi pasukan HPU kami sebenarnya intinya masih sederhana ya. Saat ini ini dulu sudah ada, tapi baru komunitas-komunitas, belum ada PIC-nya. Sekarang sedang kita coba rekrut personel PIC. Beberapa calonnya saya saya ajak di grup ini, di forum ini untuk bisa melihat di level universitas. Nah, kalau yang sudah ada jelas dari awal kita sudah sudah mengikat ini, pokoknya yang penting Posbindu atau tim yang screening kesehatan itu harus jalan, karena kita lihat efeknya sangat cepat gitu. Misalnya membuat screening itu jadi pada aware dengan kesehatannya, dan itu jadi satu modal untuk program-program berikutnya. Ini beberapa kriteria rekrutmen ya, karena kami kami punya akses ke SDM, jadi merekrut kader itu juga harus tricky sedikit gitu, repot sedikit. Jadi harus pernah sakit atau punya sakit, merawat orang sakit, berjiwa sosial, itu salah satunya minimal. Dan itu sinergi dengan waktu itu kami mencoba karena di SDM itu banyak karyawan yang ternyata sudah terlanjur sakit tapi tidak produktif, kita pindahkan ke tim SHE tadi yang kita bentuk tadi, dan ternyata di sana mereka menemukan sangat produktif itu ya, dan dihormati oleh rekan-rekan tendik yang lain. Ini beberapa hambatan dan solusi yang kami tuliskan, nanti bisa mungkin saya share nanti untuk dibaca sendiri. Tapi prinsipnya mungkin tidak banyak sekali sebenarnya, tapi ternyata ada solusinya semua kalau kita yaitu mau agak gila sedikit itu untuk apapun kita lakukan agar rekan-rekan sivitas itu bisa sehat. Terutama waktu itu membuat prokes jadi senjata untuk menyelesaikan masalah SDM. Kemudian juga yang waktu itu juga kami terhambat dengan tim keuangan dan aset yang masih merasa SHE itu buat apa, jadi banyak pembelian tuh yang di cancel di gitu, dan kemudian saya geser ke SDM dulu, saya rubah dulu mindsetnya, dirubah formasi timnya yang dilokalisir bagi tendik-tendik yang awareness-nya susah di ini, kemudian agar bisa jalan lebih baik. Jadi tidak lancar sebenarnya, tapi alhamdulillah tertangani. Moga-moga nanti di fakultas lain bisa. Nah, ini kemudian untuk mungkin sisanya dari waktu ini saya coba ilustrasikan secara kronologi apa yang kami lakukan di awal. Yang pertama di awal 2015 itu waktu bikin tim, ngumpulkan teman-teman tendik yang kurang yang sakit-sakitan dan lain, dikumpulkan dan dibuatkan UKS di perpus fakultas. Dan mereka kemudian memberi ada tensi gratis, kemudian cek darah cuma ganti strip dan lain-lain. Dan itu ternyata bagus ya, banyak yang pakai, terutama anak-anak S3, S2 yang pada nongkrong di sana. Nah, itu kemudian ini memanfaatkan saja yang sudah ada, karena sudah ada bed, kemudian dibuat UKS. Nah, kemudian waktu itu Pak WD kan nggak mungkin kalau dari departemen sakit terus UKS-nya datang jauh-jauh ke perpus. Kemudian kita buat di 8 departemen, itu pun juga masih di bawah departemen resisten, kami nggak punya ruang karena gedungnya kecil. Kemudian akhirnya kami strateginya waktu itu udah kita belikan saja, langsung di drop. Monggo ditaruh di koridor, di kantor, di ruang TU, enggak masalah gitu. Ternyata kemudian setelah di drop itu kemudian mereka memaksakan diri, akhirnya dibuatkan ruang. Jadi agak licik-licik sedikit tapi alhamdulillah jadi. Mohon izin ini ya,
Niko, waktunya sudah lebih 4 menit. Oh, janji. Oh, maaf ya. Ya, baik. Ini selanjutnya mungkin ini bisa nanti saya share saja, ya. Sudah ada tulisannya semua. Matur nuwun.